warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Marta dan Bu Putri selaku dosen mata kuliah biologi molekuler karena telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan materi tentang DNA rekombinan. Sebelumnya saya juga izin memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya, yaitu ada Madinatul Munawwaroh serta Salsabila yang akan bersama-sama mempresentasikan materi DNA rekombinan. Next, di berikut daftar isi materi ini ada pengertian DNA rekombinan, tujuan adanya DNA rekombinan, langkah-langkah membuat DNA rekombinan, komponen utama DNA rekombinan, aplikasi DNA rekombinan, serta contoh DNA rekombinan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu DNA terlebih dahulu. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid, yaitu molekul yang berfungsi sebagai penyimpanan utama informasi genetik pada semua organisme hidup. DNA berisi instruksi genetik yang diperlukan untuk perkembangan, fungsi pertumbuhan, dan reproduksi makhluk hidup, sehingga sering diibaratkan sebagai buku petunjuk atau cetak biru kehidupan. Secara struktur, DNA adalah polimer yang terdiri dari dua untai yang membentuk sel ganda, dengan setiap untai terdiri dari nukleotida yang mengandung gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan 4 basan nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, serta sitosin. Nah, selanjutnya ada pengertian DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah bentuk DNA buatan yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens DNA yang biasanya tidak terjadi bersama secara alami. Dalam teknologi ini, DNA dari satu organisme dipotong dan disambungkan dengan DNA dari organisme lain, seringkali menggunakan vektor seperti proses bakteri, sehingga menghasilkan molekul DNA baru yang mengandung kombinasi gen dari kedua sumber tersebut. DNA rekombinan banyak digunakan dalam rekayasa genetika untuk memodifikasi organisme dengan tujuan tertentu, seperti menghasilkan protein terapeutik atau sifat khusus dalam organisme tersebut. Proses ini dapat terjadi secara alamiah, yaitu melalui hormon, transduksi dan transformasi, maupun secara menggunakan dengan teknik pemotongan dan penyambungan DNA secara in vitro. Nah, tujuan dari adanya DNA rekombinan itu adalah untuk menggabungkan DNA dari sumber yang berbeda agar diperoleh organisme baru atau gen dengan sifat tertentu yang diinginkan. Teknologi ini memungkinkan produksi protein sehingga seperti hormon insulin secara massal, pembuatan vaksin, terapi gen, serta pengembangan organisme unggul yang memiliki ketahanan atau sifat baru yang bermanfaat, misalnya dalam bidang kesehatan dan pertanian. Secara praktis, teknologi DNA rekombinan memanfaatkan enzim untuk memotong dan menyambungkan fragmen DNA, kemudian memasukkan DNA ke dalam vektor, seperti parasit bakteri, yang mengekspresikan gen tersebut dalam organisme penerima, sehingga organisme tersebut menjadi organisme transgenik dengan kemampuan baru sesuai gen yang disisipkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini tuh ada langkah-langkah membuat DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan itu melibatkan beberapa teknik. Di antara itu adalah isolasi DNA, teknik memotong DNA, teknik menggabung DNA, dan teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Setelah DNA rekombinan terbentuk, maka dilakukan proses transformasi ke host cell, kemudian dilakukan proses inkubasi sel bakteri tersebut. Setelah dilakukan inkubasi, maka sel bakteri dapat diuji kehadiran DNA rekombinannya, yaitu melalui uji antibiotik, uji medium seleksi, dan seleksi putih biru. Setelah didapatkan bakteri dengan DNA rekombinan, maka dilakukan purifikasi untuk mengisolasi gen yang direplikasi, transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri dapat melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. DNA yang masuk ke dalam sel bakteri selanjutnya itu dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk kromosom rekombinan. Dan adapun langkah-langkah pembuatan DNA rekombinan, yaitu yang pertama itu ada isolasi DNA, pemotongan DNA dengan enzim retriksi, penggabungan DNA dengan enzim DNA ligase, DNA rekombinan dengan transformasi sel inang,
seleksi transforman dan seleksi rekombinan sama perbanyak gen. Selanjutnya, yang pertama isolasi sumber DNA, yaitu elusi atau isolasi fragmen tunggal DNA. Proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA pengotornya. Ini penting dalam rekayasa genetik karena fragmen tersebut dapat digunakan untuk pelacak dalam mendeteksi gen DNA lain dan dapat dicangkokkan ke fragmen DNA lainnya. Fragmen DNA yang tidak tercampur dengan fragmen DNA lainnya itu diperoleh melalui beberapa tahap. Terus yang kedua, enzim retriksi. Retriksi plasmid merupakan proses pemotongan fragmen DNA pada situs tertentu sesuai yang diinginkan dengan menggunakan enzim retriksi. Molekul DNA rekombinan tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa ada dua jenis enzim, yaitu enzim entriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs spesifik. Setiap enzim retriksi itu mengenali urutan spesifik dan memotong hanya di tempat-tempat tertentu dari urutan basa tersebut. Yang ketiga, penggabungan gen. Ligasi adalah proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA lainnya. Di dalam pengklonan gen, DNA insert itu disambungkan dengan vektor pengklonan. Terdapat beberapa jenis vektor, yaitu vektor untuk bakteri itu adalah plasmid, PEG, dan cosmid, serta beberapa vektor lain yang digunakan untuk organisme selain bakteri, yaitu YAS, Artificial Chromosomes atau YAC, Bacterial Artificial Chromosomes atau BAC, Plant Cloning Vectors, dan Mammalian Cell Vectors. Yang keempat, transformasi sel inang. Tahap berikutnya setelah ligasi adalah analisis terhadap hasil pemotongan DNA genomik dan DNA vektor, serta analisis hasil ligasi molekul-molekul DNA tersebut. Tahap memasukkan campuran reaksi ligasi ke dalam sel inang ini dinamakan transformasi, karena sel inang diharapkan akan mengalami perubahan sifat tertentu setelah dimasuki molekul DNA rekombinan. Teknik transformasi pertama kali dikembangkan pada tahun 1970 oleh M. Mandel dan A. Higa yang melakukan transformasi bakteri E. coli. Sebelumnya, transformasi pada beberapa spesies bakteri lainnya yang mempunyai sistem transformasi alami seperti Bacillus subtilis telah dapat dilakukan. Yang kelima itu ada seleksi transforman dan seleksi rekombinan. Oleh karena DNA yang dimasukkan ke dalam sel inang bukan hanya DNA rekombinan, maka kita harus melakukan seleksi untuk memilih sel inang. Transforman yang membawa DNA rekombinan selanjutnya di antara sel-sel transforman yang membawa DNA rekombinan itu masih harus dilakukan seleksi untuk mendapatkan sel yang DNA rekombinannya membawa fragmen sisipan atau gen yang diinginkan. Pada dasarnya ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi setelah transformasi dilakukan, yaitu sel inang tidak dimasuki DNA apapun atau berarti transformasi gagal. Yang kedua, sel inang dimasuki vektor religasi atau berarti ligasi gagal. Yang ketiga, sel inang dimasuki vektor rekombinan dengan atau tanpa fragmen sisipan atau gen yang diinginkan. Yang keenam, perbanyak gen. Perbanyak gen yang dilakukan itu melalui proses replikasi DNA di dalam sel inang, seperti bakteri setelah transformasi, di mana plasmid rekombinan yang mengandung gen target ikut berkembang biak saat sel inang dibudidayakan dalam media kultur. Langkah-langkah utama memperbanyak gen itu ada seleksi sel transforman, yaitu menggunakan media dan antibiotik atau marker seleksi seperti gen resistensi untuk memilih hanya sel inang yang berhasil menerima DNA rekombinan. Yang kedua, kultur sel inang, yaitu tumbuhkan sel misalnya E. coli dalam kondisi optimal seperti suhu 30 derajat Celcius dan nutrisi lengkap. Nah, sel itu akan membelah dan mereplikasi plasmid secara eksponensial. Yang ketiga, panen dan ekstraksi. Setelah mencapai densitas tinggi panen sel, lalu isolasi plasmid rekombinan menggunakan kit permurnian DNA untuk mendapatkan gen dalam jumlah yang besar. Terus selanjutnya ada komponen utama DNA rekombinan. Yang pertama itu ada DNA donor. Tujuan cloning adalah mengisolasi gen atau segmen DNA dari suatu organisme dan dimasukkan ke dalam suatu sel inang.
DNA yang diklon disebut sebagai DNA donor. Seringkali DNA donor ini digunakan untuk produksi skala besar protein penting. DNA dapat juga digunakan untuk deteksi patogen atau sel abnormal. Biasanya, DNA donor ini merupakan bagian kecil dari genom suatu organisme yang berada dalam satu atau dua salinan setiap sel. Untuk memperoleh DNA, maka sel yang mengandung materi genetik yang diinginkan diperbanyak terlebih dahulu. Setelah sel mencukupi, sel dilisis untuk mengeluarkan materi genetik yang terdapat dalam kromosom atau plasmid. Yang kedua ada enzim retriksi. Enzim retriksi itu enzim bakteri yang mengenali urutan nukleotida spesifik dalam DNA untai ganda dan memotong DNA pada lokasi tersebut. Enzim-enzim ini memotong DNA menjadi fragmen-fragmen dengan berbagai ukuran, tergantung pada jumlah situs pengenalan enzim dalam molekul DNA tersebut. Enzim retriksi tipe 2 yang digunakan dalam cloning mengenali urutan pasangan basa 4 sampai 8 nukleotida dan memotong dalam urutan tersebut. Urutan ini disebut dengan urutan pengenalan yang disebut dengan palindrom. Nah, palindrom ini itu urutan 4 sampai 6 pasangan basa yang sama pada kedua untai jika dibaca pada arah yang sama 5 ke 3. Tergantung pada lokasi pemotongan pada urutan pengenalan, hasil pemotongan oleh enzim retriksi dapat memberikan ujung runcing, baik ujung 5 atau ujung 3 menonjol dan ujung tumpul. Nah, ini ada kinerja enzim retriksi, cara kerja kinerja enzim retriksi. Terus yang ketiga itu ada vektor. Nah, vektor ini suatu molekul DNA di mana molekul DNA asing itu dapat disisipkan dan diintroduksi ke dalam sel inang. Sehingga molekul DNA rekombinan itu dapat direplikasi. Vektor itu dapat diintroduksi ke dalam sel baik dengan transformasi atau transduksi. Nah, vektor ini ada dua jenis, yaitu vektor cloning dan vektor ekspresi. Bila dilihat dari sumbernya, vektor cloning itu ada beberapa tipe, plasmid dan virus. Bakteri atau bakteriofaga yang merupakan vektor yang baik digunakan karena introduksinya dan manipulasinya di laboratorium murah. Vektor ini harus stabil dalam sel inang sehingga memungkinkan replikasi. Maka dari itu, vektor mengandung ore yang dikandung oleh sel inang sehingga direplikasi oleh DNA polimerase inang. Vektor harus mengontrol replikasinya sendiri sehingga mampu untuk bermultiplikasi dalam jumlah salinan yang tinggi di dalam sel. Yang keempat itu ada DNA ligase, molekul DNA donor, dan vektor itu dihubungkan dengan bantuan suatu enzim yang dikenal sebagai DNA ligase atau ligase polinukleotida. DNA ligase itu enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara gugus hidroksi 3 dari DNA donor dan gugus fosfat 5 DNA vektor. DNA ligase yang umum digunakan dalam eksperimen cloning itu diperoleh dari E. coli atau dari bakteriofaga T4. Umumnya, vektor itu dicegah dari self ligation dengan cara menghilangkan fosfat 5-nya dengan alkalin fosfatase. Tanpa fosfat 5, vektor tidak dapat membentuk ikatan kovalen yang dibutuhkan. DNA donor dapat meligasi pada vektor DNA ini masih mempunyai gugus fosfat 5 utuh. Yang kelima ada sel inang. Sejumlah galur bakteri dan ragi telah dikembangkan terutama untuk eksperimen DNA rekombinan. Sel inang ini mempunyai sejumlah vektor yang harus digunakan untuk mengklon suatu gen dengan sukses. Hal ini disebabkan karena tidak semua vektor cloning mempunyai origin replikasi yang sama atau ORI. Supaya suatu plasmid dapat melakukan replikasi dalam suatu sel itu harus mengenali ORI vektor tersebut untuk alasan keamanan. Nah, sel inang ini tidak boleh bereplikasi di alam. Vektor plasmid rekombinan diintroduksi ke dalam sel melalui suatu proses mirip dengan transformasi. Sel dibuat menjadi kompeten dalam perlakuan C12 0,1 m kemudian diinkubasi dengan vektor. Selama periode inkubasi, beberapa sel menjadi tertransformasi dengan vektor rekombinan dan sebagai selanjutnya diseleksi menggunakan media kultur tertentu. Selanjutnya di sini ada aplikasi dan contoh dari DNA rekombinan. Yang pertama
suatu produk farmasi yaitu insulin rekombinan, bioteknologi telah menyediakan metode untuk produksi insulin yang lebih murah, karena bisa menggunakan bakteri E. coli ataupun kamir yang disisipkan gen pembawa kode insulin manusia, sehingga mikroorganisme tersebut bisa diproduksi bisa memproduksi insulin itu secara massal, jadi banyak produksinya, sehingga mengurangi risiko penggunaan produk akhir dan menghilangkan ketergantungan terhadap protein binatang, karena biasanya pembuatan insulin itu dari sapi, pankreas sapi ataupun babi, tetapi memiliki efek samping seperti rasa alergi karena struktur protein insulin hewan itu agak berbeda dengan insulin manusia. Nah, proses ini melibatkan isolasi gen insulin dari sel pankreas manusia. Jadi prosesnya itu melibatkan pengambilan sampel DNA, lalu penggunaan enzim restriksi tadi untuk memotong DNA bagian tertentu, sehingga fragmen yang berisi gen insulin tadi dapat diidentifikasi dan dipisahkan. Nah, kemudian dilakukan isolasi untuk memperbanyak menggunakan teknik seperti PCR agar jumlahnya cukup untuk dimasukkan ke dalam plasmid bakteri sebagai vektor DNA. Kemudian memasukkan plasmid rekombinan ke dalam plasmid bakteri, sehingga akan mengekspresikan gen tersebut menjadi sebuah protein insulin. Di sini ada contoh insulin rekombinan yang telah dibuat, ada Lantus atau insulin glargine, kemudian ada Humalog, insulin Lispro, dan Ezelin. Selanjutnya ada vaksin. Vaksin adalah metode untuk membangkitkan respon imun terhadap patogen yang berbahaya. Nah, vaksin generasi pertama dan kedua setelah dibuat tidak efektif dan tidak memberikan respon imunologi yang diinginkan dalam tubuh, sehingga dibuatlah vaksinasi generasi ketiga atau bisa disebut vaksin subunit protein rekombinan. Nah, ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan yang terdapat pada vaksin generasi pertama dan kedua. Nah, vaksin subunit ini dibuat memanfaatkan teknologi DNA rekombinan sehingga menghasilkan fragmen antigenik yang berasal dari mikroba. Jadi, vaksin subunit ini mengapa dibuat? Karena hanya menggunakan bagian protein tertentu, yaitu epitope yang bisa membentuk DNA rekombinan. Nah, salah satu contoh penggunaan teknologi ini ada di vaksin DNA SARS-CoV-2 atau di COVID-19 dan vaksin hepatitis B. Nah, vaksin DNA tampaknya solusi yang menyajikan karena vaksin DNA rekombinan ini dapat dikembangkan dengan cepat dalam memunculkan antibodi penawar terhadap antibodi baru. Nah, selain mengekspresikan antigen protein utuh juga dapat dibuat untuk menyertakan antigen spesifik gen nukleotida yang mengkode epitope. Nah, epitope itu dia biasanya berasal dari permukaan mikroorganisme penyebab penyakit, contohnya ada virus ataupun bakteri, yang sangat terkonversi dan imunogenik dari protein S atau protein spike, dan juga dari protein lainnya untuk mengembangkan vaksin yang lebih efektif. Ini ada engineering. Kemudian yang ketiga, aplikasi dalam erythropoietin. Jadi erythropoietin ini atau EPO dihasilkan dengan cara memasukkan gen erythropoietin manusia ke dalam kultur sel seperti sel ovarium hamster Cina atau sel ginjal pada hamster, yang kemudian mengekspresikan protein erythropoietin yang identik dengan yang diproduksi secara alami dalam tubuh manusia. Nah, produksi ini mengatasi anemia, terutama pada pasien penyakit ginjal kronik (TBK). Contoh obatnya di sini ada Aprex 4000 UI atau 0,4 mili, ada Renogen atau Hemato. Kemudian yang keempat, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini melibatkan manipulasi genetik untuk menghasilkan antibodi yang sangat spesifik terhadap antigen
tertentu dalam teknologi ini dan rekombinan, gen yang mengkode antibodi monoklonal itu diisolasi terlebih dahulu dari sel B atau penghasil antibodi ya. Kemudian di cloning ke dalam vektor DNA rekombinan dan dimasukkan ke dalam sel host. Sel host yang tadi itu ada sel mamalia, bakteri atau algi. Nah, untuk ekspresi dan produksi antibodi dalam jumlah yang besar. Nah, teknik ini memungkinkan rekayasa antibodi agar memiliki sifat yang dioptimalkan untuk mengurangi reaksi imun yang tidak diinginkan. Nah, antibodi monoklonal itu berfungsi sebagai alat terapi yang sangat spesifik baik dalam menghancurkan sel kanker maupun mengendalikan reaksi imun yang merugikan prestasi organ. Contohnya ada Helzemab 440 mg yang isinya trastuzumab. Jadi dia biasanya ini untuk kanker pembuluh darah yang mengekspresikan protein HR2 secara berlebihan. Nah, antibodi monoklonal ini digunakan sebagai imunoterapi untuk menanggulangi sel kanker dengan sangat spesifik. Selanjutnya ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Yaitu termasuk hormon peptida yang disekresikan oleh kelenjar pituitari yang fungsinya menstimulasi korteks adrenal untuk menghasilkan hormon steroid seperti kortisol. Nah, teknologi ini memungkinkan produksi hormon ACTH dalam jumlah besar dan murni dengan memasukkan gen berkode ACTH ke dalam sistem ekspresi sel, sehingga hormon ini bisa untuk terapi terutama pada kondisi kekurangan hormon ataupun gangguan fungsi pada adrenal. Nah, selain itu juga selain hormon ACTH ini ada hormon pertumbuhan manusia juga yang menggunakan teknologi DNA rekombinan dalam terapi defisiensi pertumbuhan pada anak-anak. Yang terakhir, selain insulin atau vaksin yang berhubungan dengan ini biasanya bisa DNA rekombinan ini bisa untuk tanaman, sebuah tanaman tumbuhan, yaitu tanaman transgenik. Jadi teknologi DNA rekombinan digunakan untuk menyisipkan gen asing ke dalam genom tanaman sehingga tanaman tersebut memiliki sifat yang diinginkan. Nah, tanaman transgenik ini diperkaya dengan nutrisi yang mengandung beta karoten atau provitamin A sehingga bisa mengatasi defisiensi pada vitamin A. Nah, metode ini digunakan untuk memasukkan gen asing ke tanaman menggunakan bakterium Agrobacterium tumefaciens yang membawa plasmid TI sebagai vektor DNA. Setelah gen ini berhasil disisipkan ke dalam DNA tanaman. Tanaman tersebut dikultur, diseleksi untuk menghasilkan tanaman transgenik yang diinginkan. Di sini ada contoh di tanaman transgenik ini ada tanaman tahan hama, dia jadi lebih tahan terhadap serangan hama seperti pada tanaman jagung atau kapas yang mengandung gen dari bakteri Bacillus thuringiensis yang menghasilkan protein toksin pada serangga. Yang kedua ada tanaman tahan herbisida yang dapat bertahan terhadap aplikasi herbisida tertentu yang memudahkan pengendalian gulma. Oke. Di sini ada daftar pustaka dari materi-materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada materi yang kurang dalam penyampaian dari kami bertiga ataupun kesalahan materi yang kami sampaikan. Terima kasih pada Bapak Marta dan Bu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.